Apa itu ihsan? Baik, apalagi? Halo? Allahu a'lam, ya paling gampang. Waktunya mau habis ya. Paling gampang itu paling mudah. Wallahu a'lam. Taib. Ihsan itu kita jangan tafsirkan. Kan kajian kita Quran Sunnah Solution. Kita tanyakan pada Al-Quran, pada Sunnah. Sederhana. Buka Sunnah. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis yang ke-8. Jilid atas. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau tidak punya, lihat buka Al-Arba'in hadis nomor 2. Hadis Jibril. Secara singkat. Malaikat datang menyamar jadi laki-laki, bertanya pada Nabi, singkatnya tentang ihsan. Mal ihsan? Kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Saya mudah menjawab soal ini langsung pada tujuan. Tapi kenapa saya ulas sampai kedalamannya supaya Anda mengerti betul tentang kaidah Qur'annya. Perhatikan baik-baik. An ta'budallaha. Ihsan itu Anda menjadikan seluruh aktivitas sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ihsan. Maaf. Ini saya mau minum, ada air. Ketika saya mau minum, bagaimana menjadikan minum sebagai ibadah, bukan cuma minum. Makannya ibadah, berpakaiannya ibadah, kerjanya ibadah. Bukan sekedar ibadah, lihat baik-baik. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan aktivitasmu, perhatikan cara menerjemahkannya. Engkau menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah, seakan-akan kau merasa diawasi oleh Allah. Sekalipun tak mampu engkau melihatnya, yakinkan pada dirimu. Allah melihat engkau saat itu. Jadi lihat baik-baik aplikasinya. Saya mau minum. Bukan cuma saya, teman saya bisa minum. Tapi bagaimana caranya minum saya jadi ibadah? Karena teman saya minum. Fungsi minuman menghilangkan haus. Jadi kalau saya minum, teman saya minum, haus kami sama-sama hilang. Tapi persoalannya, apakah minum ini menghasilkan ibadah? Dan dengan ibadah itu ada pahala untuk ke akhirat? Kan bekal dunia dengan akhirat beda. Kalau minuman, bekal dunia, saya minum, selesai dunia saya. Tapi ketika akhirat saya pergi, saya kembali ke akhirat, kan gelasnya nggak ikut. Airnya nggak ikut. Apa yang dibawa pulang ke akhirat? Hasil ibadah kita. Di bagaimana caranya minum ini jadi ibadah? Karena itu Nabi mengatakan setiap Anda ingin beraktivitas, kalau Anda bisa bacakan doanya, doa itulah yang menjadikan minuman, makanan, aktivitas kita jadi ibadah. Awas, kalau Anda tidak tahu doanya, rumusnya gampang. Cukup ucapkan kalimat Allah dalam setiap apa yang akan kita lakukan. Perhatikan hadisnya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak disandingkan dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat bismillah, fahuwa abtar, maka terputus pahala akhiratnya, tidak menjadi ibadah. Misal, saya mau minum, saya ucapkan bismillah, bismillah. Begitu saya minum, minumnya menghilangkan haus, kalimat bismillahnya tercatat pahala dari minum saya. Jelas? Saya berpakaian bismillah, pakaian menutup aurat, kalimat bismillahnya menuliskan pahala untuk saya dibawa ke akhirat. Paham? Anda tidak ucapkan bismillah, Anda minum saya. Haus Anda hilang, tapi tidak ada pahala bagi Anda di akhiratnya. Mengerti sampai sini? Itulah ihsan. Tapi bukan cukup sampai situ, itu baru setengah ihsan. Minumnya bukan sekedar bismillah, tapi merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mustahil ada orang minum, mengucapkan bismillah, tapi minuman yang disentuh, minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mabok yuk. Takut dosa, pakai bismillah. Mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Mustahil. Dia mustahil. Sama Anda begitu, saya sering katakan kalimat ini. Anda kalau di kantor, dengan ihsan kerjanya, Anda tidak akan melangkah ke tempat maksiat. Anda nggak mampu menggerakkan tangan untuk proyek maksiat. Masukkan angka 0 yang berbeda dari sebelumnya. Berikan tanda tangan pada proyek yang tidak jelas. Saya sering katakan pada Anda, tangan orang tahiyat itu nggak akan pernah maksiat. Kaki orang yang sholat nggak akan pernah maksiat. Karena itu ketika Anda mengerjakan dengan ihsan, Anda merasa diawasi oleh Allah dimanapun Anda berada. Lisan orang ihsan nggak akan berkata yang kotor. Karena ketika Anda ucapkan kalimat itu, Anda yakin Allah mengawasi. Apa tidak malu Anda didengar Allah dengan kalimat yang kotor? Anda bicara kotor kedengaran orang tua, malu. Kenapa Anda didengar Allah tidak malu? Anda berbuat buruk diketahui orang, malu. Kenapa Anda tidak malu ketika dilihat Allah Subhanahu wa taala? Anda terlambat datang ke kantor, malu dengan atasan. Kenapa Anda tidak malu ketika terlambat ke masjid? Bukankah Allah menyaksikan Anda? Dan hebatnya, Anda meyakini bahwa selama ini Anda dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda meyakini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Harusnya keyakinan itu dibuktikan. Pembuktian itu yang menunjukkan kadar keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lihat baik-baik. Kita kembalikan ke ayat supaya agak cepat. Bakti Anda pada orang tua disebut dengan kalimat ihsan. Wabil walidaini ihsana. Urutan kedua, lihat. Hormati orang tua Anda dengan sifat ihsan. Apa maksudnya? Ketika Anda berinteraksi dengan orang tua, kata Allah, saya mengawasi Anda. Pastikan setiap interaksi Anda jadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hebatnya Allah hadirkan pahala besar di rumah Anda bagi setiap anak dalam interaksi dengan orang tuanya. Jika Anda bicara dengan orang tua, Allah menyaksikan Anda. Jika Anda menatap orang tua, Allah menyaksikan Anda. Jika Anda merespon orang tua, Allah menyaksikan Anda. Karena itu turunan kaidah dalam Al-Quran. Dalam interaksi kita dengan orang tua, itu bahkan diatur sampai kalimat-kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Sekarang fokus pada ayatnya. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Satu. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Lihat baik-baik. Kalau Anda ingin bicara apapun dengan orang tua, kata Al-Quran, maka pertama, jangan tampilkan gestur yang tidak menyenangkan. Bahkan kalimat uf itu bukan sekedar mengatakan tapi bisa diartikan gestur yang tidak menyenangkan. Anda kan kalau diminta sesuatu, ya maaf, untuk menunjukkan gestur yang tidak senang kan salah satunya gitu kan? Coba kerjakan nih. Uf. Ya. Nah, coba ke sini. Bukan tapi sama aja. Ya. Kok kamu begitu? Kan yang dilarang di Quran, kalau kan enggak gitu. Tidak, sama. Di itu diartikan bukan hanya kalimat tapi setiap gestur yang tidak menyenangkan. Ya. Wala tanharhuma, apalagi membentak. Perhatikan baik-baik. Kalimat ini sifatnya umum. Mau kalimat Anda diminta mengajak pada ketaatan, mau kalimat merespon perintah orang tua, ataupun kalimat-kalimat yang sekiranya dihadapkan pada reaksi dari pernyataan orang tua. Ingat, setiap interaksi kita dengan orang tua ada pahala kita di situ. Orang tua marah, alhamdulillah. Begitu dijawab dengan baik, ada pahalanya untuk kita. Orang tua minta, begitu dihindari kalimat yang tidak baik, ada pahalanya untuk kita. Sekarang persoalannya, begitu Anda mendapat reaksi dari orang tua yang tidak menyenangkan, kamu nggak usah urusi saya sholat, nggak usah urusi mati saya, yang penting saya bisa makan aja. Bagaimana meresponnya? Maka kaidah yang pertama, respon tetap dengan kaidah ihsan. Apapun yang keluar dari orang tua, bayangkan, di situ ada peluang pahala saya. Berbahagialah Anda ketika mendapatkan respon ini, ternyata di antara sekian yang dipilih oleh Allah untuk berbakti pada orang tua dan mendapatkan pahala besar dari situ adalah Anda yang bertanya tentang ini. Allah bisa titipkan peluang ini pada anak yang lain, tapi kenapa Anda yang diberikan? Karena Allah ingin berikan pahala lebih untuk Anda. Dan dahsyatnya ketika ridha orang tua turun kepada Anda, maka turun hadis lain yang Imam Al-Bukhari cantumkan dalam Al-Adabul Mufradnya. Dalam Al-Adabul Mufradnya, ridallahi fi ridal walid wa sukhtillahi fi sukhtil walid. Ridha Allah akan diturunkan berdasarkan ridhonya orang tua, dan murkanya Allah bisa diturunkan berdasarkan murkanya kedua orang tua. Makanya ketika ada seseorang anak mau berjihad fi sabilillah, tiba-tiba di pertengahan dilaporkan ibunya menangis, ya Rasulullah. Ibunya menangis karena belum kuat melepasnya. Dipanggil anaknya. Padahal posisi ini jihad, Pak. Jihad luar biasa. Pahalanya bisa surga. Dipanggil oleh Nabi, kata Nabi, pulang kamu ke rumah, buat ibumu tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Disuruh balik lagi. Jangan ikut jihad itu. Balik ke sini, jihad di rumahmu, buat ibumu tertawa sebagaimana engkau pernah membuatnya menangis. Saking tingginya derajat hormat pada orang tua. Ada pahala yang besar di situ dibandingkan dengan jihad ke lapangan. Paham sampai sini? Maka yang pertama, kalau Anda menyikapi sikap-sikap seperti ini, ingat dulu ayatnya. Di situ ada peluang pahala bagi Anda. Dan Allah menyaksikan langsung perbuatan Anda itu. Jadi kalau ada kalimat, gak usah urusin saya. Jangan dibalas. Saya memang gak ngurusin mah. Saya ngurusin sholatnya. Gak usah. Tahan. Lihat baik-baik. Lihat ya. Baik. Jangan urusi mati saya. Mama belum mati. Ya kan? Gak usah dibalas. Tahan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau sudah paham tentang hukum yang pertama, Ustadz, bagaimana mengelola perasaan saya ketika mendapat itu? Karena tidak mudah. Bicara tidak mudah. Oke, saya hadapkan diri saya dengan ihsan. Sekarang bagaimana cara merespon? Indahnya Quran, sebelum Anda respon, Quran memberikan pelajaran psikologis dulu. Pindah ke Quran surah 31, ayat 14 sampai ayat 15. Paling kiri sebelah atas. Mengerti turunan pertama? Ya, Anda